Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitria Aprika Puspita, NIM 201134012 dari kelas 4 D PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran konvensional yang sudah saya buat. Medianya saya beri nama Papan Kepastian. Satuan Pendidikan SD Kanisius Perontakan, kelas 5 semester 1. Tema peristiwa dalam kehidupan. Subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Kompetensi dasar dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama 3.5, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD yang kedua 4.5, memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian kompetensi dasar pada mata pelajaran IPS yang pertama 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua, 4.4, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian indikator dari mata pelajaran bahasa Indonesia 3.5.1, siswa mampu membedakan aspek dari teks narasi sejarah yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.5.1, siswa mampu mengumpulkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian indikator pembelajaran untuk mata pelajaran IPS 3.4.1, siswa mampu menentukan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. 3.4.2, siswa mampu menampilkan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Lalu tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Dan yang ketiga, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Deskripsi media pembelajaran yang saya buat. Di sini saya membuat media pembelajaran konvensional dengan nama Papan Kepastian. Media ini digunakan untuk siswa kelas 5 SD. Fungsi dari papan kepastian ini adalah menarik perhatian siswa sehingga siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran, melihat seberapa paham siswa terhadap materi yang disampaikan, dan melatih siswa untuk berpikir kreatif. Di dalam papan tersebut ada 10 informasi yang terdiri dari 5 materi dan 5 latihan soal yang sudah mencakup 2 mata pelajaran sekaligus, yaitu Bahasa Indonesia dan IPS. Dan pada papan disediakan panah untuk mengacak materi atau latihan soal yang akan digunakan untuk materi diskusi siswa pada kelompoknya. Berikut saya jelaskan langkah kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan siswa dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menginformasikan tema yang akan digunakan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan
dengan subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan yang keempat, guru menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama, guru menjelaskan cara kerja dari media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu papan kepastian. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok kecil beranggota 3 orang. Yang ketiga, guru meminta perwakilan kelompok maju untuk melakukan praktik, yaitu memutar panah yang ada di papan. Yang keempat, ketika panah sudah berhenti pada salah satu kertas, siswa melihat isi dari kertas tersebut dan mencoba mendiskusikan dengan teman satu kelompok. Yang kelima, setelah seluruh kelompok sudah mendapatkan giliran untuk memutar panah, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman satu kelompok. Jika kelompok mendapatkan materi, maka diminta menjelaskan kepada seluruh teman-temannya, dan jika kelompok mendapatkan latihan soal, maka mencoba menjelaskan cara menyelesaikan soal tersebut kepada seluruh teman-temannya. Yang keenam, ketika salah satu kelompok menerangkan atau menjelaskan, siswa lainnya menuliskan materi atau menuliskan penyelesaian latihan soal pada buku masing-masing. Yang ketujuh, setelah seluruh kelompok menyelesaikan tugasnya, guru memberikan hadiah kepada kelompok yang benar dalam menjelaskan materi ataupun menyelesaikan latihan soalnya. Yang kedelapan, guru memberikan kuis individu untuk melihat seberapa paham siswa memahami materi hari ini. Dan yang kesembilan, siswa diminta menuliskan refleksi terkait kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan penutupnya, yang pertama, guru dan siswa membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru memberikan kesempatan bagi siswa yang akan bertanya. Yang ketiga, guru mengajak siswa menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dan yang terakhir, guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Nah, ini adalah dokumentasi dari media pembelajaran yang sudah saya buat. Cara penggunaan media ini pun sangat mudah. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok kecil beranggota 3 orang. Yang kedua, guru meminta perwakilan kelompok maju untuk melakukan praktik, yaitu memutar panah yang ada di papan. Yang ketiga, ketika panah sudah berhenti pada salah satu kertas informasi, siswa melihat isi dari kertas tersebut dan mencoba mendiskusikan dengan teman satu kelompok. Dan yang terakhir, setelah seluruh kelompok sudah mendapatkan giliran untuk memutar panah, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman satu kelompok. Jika kelompok mendapatkan materi, maka diminta menjelaskan kepada seluruh teman-temannya. Dan jika kelompok mendapatkan latihan soal, maka kelompok mencoba menjelaskan cara menyelesaikan soal tersebut kepada seluruh teman-temannya. Sekian presentasi media pembelajaran konvensional, yaitu papan kepastian dari saya. Semoga media ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat belajar. Terima kasih.